Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami Alifan Nurislami dan Aziza Ratnadiwati Pratama dari tingkat 3 Rekayasa Keamanan Cybernexus akan mempresentasikan dan mempraktikkan salah satu kategori dari OWASP Top 10 tahun 2021, yaitu Security Logging and Monitoring Failures. Merujuk pada OWASP Top 10 tahun 2021, kategori ini membantu untuk mendeteksi, mengeskalasi, dan menanggapi pelanggaran aktif tanpa pencatatan atau login dan pemantauan atau monitoring. Pelanggaran tersebut tidak dapat dideteksi. Menurut OWASP Top 10 tahun 2021, Security Logging dan Monitoring Failures ini masuk ke dalam nomor urut 9. Kemudian, pencatatan, deteksi, pemantauan, dan respon aktif yang tidak memadai dapat terjadi kapan saja melalui peristiwa-peristiwa berikut, diantaranya yang pertama, peristiwa yang dapat diaudit seperti login yang gagal, dan transaksi yang bernilai tinggi namun tidak tercatat. Yang kedua, ada peringatan dan kesalahan akan menghasilkan pesan log yang tidak memadai. Yang ketiga, peringatan dan respons tidak ada atau tidak efektif. Yang keempat, aplikasi tidak dapat mendeteksi, meningkatkan, atau memperingatkan serangan aktif secara real-time. Berikut apa saja yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada example attack scenario, yang ketiga ada common weakness enumeration, dan yang keempat ada how to prevent. Pengenalan pada fungsi login dan monitoring yang akan memberi administrator dan tim keamanan data lalu lintas yang membantu mendeteksi potensi ancaman dengan mengidentifikasi pola yang tidak biasa. Mekanisme ini adalah pilar keamanan dasar yang membentuk fondasi kerangka kerja keamanan yang dikelola dengan kuat. Berikut adalah example attack scenario, adalah beberapa skenario serangan yang dihasilkan karena kerentanan dari Security Logging and Monitoring Failure yang merujuk pada OWASP Top 10 tahun 2021. Kemudian ada Common Weakness Enumeration atau CWE yang merupakan daftar yang menampilkan keberadaan bug atau kerentanan pada software atau hardware yang berbahaya bagi sistem. Terdapat 4 kategori CWE yang relevan dengan Security Logging and Monitoring Failures. Yang pertama ada CWE 117 yang berisi Proper Output Neutralization for Logs. Yang kedua ada CWE 223 yang berisi Omission of Security Relevant Information. Yang ketiga ada CWE 532 yang berisi Insertion of Sensitive Information into Log File. Dan yang keempat ada CWE yang memuat Insufficient Login. Untuk CWE 117 ini membahas terkait dengan kerentanan yang memungkinkan penyerang untuk memasukkan entry log atau menginjeksi konten berbahaya ke dalam log. Kerentanan penempatan log ini terjadi ketika data memasuki aplikasi dari sumber yang tidak percaya. Kemudian data tersebut ditulis ke dalam file log aplikasi atau sistem tersebut. Kemudian untuk CWE 223, aplikasi ini tidak merekam atau menampilkan informasi yang penting untuk mengidentifikasi sumber atau sifat serangan, serta menentukan apakah suatu tindakan tersebut aman atau tidak. Kemudian untuk CWE 532, informasi yang ditulis di dalam file log ini bersifat sensitif yang memberikan informasi kepada penyerang untuk mengekspos informasi dari pengguna yang sensitif. Meskipun terdapat pencatatan pada informasi yang mungkin berguna selama tahap pengembangan, penting agar tingkat pencatatan diatur dengan tepat sebelum produk dikirimkan sehingga dapat pengguna yang sensitif dan informasi sistem tidak dapat diakses oleh penyerang. Kemudian untuk CWE 778, saat peristiwa penting keamanan terjadi, perangkat lunak tidak merekam peristiwa tersebut atau menghilangkan detail penting tentang peristiwa tersebut saat mencatatnya. Ketika peristiwa penting keamanan tidak dicatat dengan benar, seperti upaya login yang gagal, ini dapat menimbulkan perilaku jahat yang lebih sulit deteksi dan dapat menghambat analisis forensik setelah serangan berhasil. Kemudian bagaimana cara untuk mencegahnya? Yang pertama, pastikan semua login atau kontrol akses dan kegagalan validasi input sisi server dapat dicatat dengan konteks pengguna yang memadai untuk mengidentifikasi akun yang mencurigakan atau berbahaya. Yang kedua, pastikan transaksi bernilai tinggi memiliki jejak audit dengan kontrol integritas untuk mencegah gangguan dan penghapusan pada database. Yang keempat, pastikan data log dikodekan dengan benar untuk mencegah injeksi atau serangan pada sistem, login, atau pemantauan. Dan yang keempat, memiliki pemantauan dan peringatan yang efektif sehingga aktivitas mencurigakan terdeteksi dan dapat ditanggapi dengan cepat. Kemudian pada demonstrasi ini, kami merujuk pada CWE 778 yaitu Insufficient Logging, di mana saat peristiwa penting keamanan atau security critical event terjadi, software tidak merekam peristiwa tersebut. Dan ketika security critical event tidak tercatat dengan benar, seperti upaya login yang gagal, hal tersebut dapat menyebabkan serangan atau kondisi berbahaya yang sulit untuk dideteksi dan menghambat analisis forensik setelah serangan berhasil. Pencatatan upaya autentikasi yang gagal tersebut dapat memperingatkan administrator tentang potensi dari serangan brute force yang akan kami praktikkan pada kesempatan kali ini. Demikian pula, pencatatan autentikasi yang berhasil dapat memberikan jejak audit yang berguna ketika akun disusupi oleh OTK. Pada praktik yang akan kami lakukan, akan membutuhkan beberapa
tools diantaranya Burp Suite Professional, kemudian web browser, server Apache, dan database MySQL. Di sini saya sudah menyiapkan web dengan kerentanan brute force. Nah, di sini saya beri nama vulnerable web. Kemudian kita akan coba untuk memasukkan username user, kemudian untuk passwordnya 12345. Kita akan coba login. Di sini tertera bahwa munculnya warning incorrect username or password. Kemudian kita akan coba hingga 3 kali. Kita akan login kembali dan masih sama warningnya. Kemudian kita akan mencoba ketiga kalinya. Nah, kita sudah mencoba 3 kali, namun untuk warningnya itu masih sama, yaitu incorrect username or password. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa website ini rentan akan brute force dikarenakan ketika sudah melakukan percobaan login sebanyak 3 kali, namun masih tidak, hanya muncul warning incorrect username or password. Kemudian dari sisi database-nya kita akan coba lihat. Database dari web vulnerable web ini hanya memiliki tabel user saja, dan tidak memiliki pencatatan atau pencatatan login yang masuk. Kemudian saya akan mencoba untuk membrute force website rentan ini. Kita akan coba siapkan. Di sini saya sudah ada website profesional. Langsung saja kita akan aktifkan interceptnya. Kita offkan terlebih dahulu. Kita akan masuk username-nya sebagai admin, atau boleh apa saja. Dikarenakan posisinya attacker itu di sini tidak mengetahui username maupun password. Kemudian untuk passwordnya saya akan inputkan 12345. Kemudian kita akan on-kan interceptnya dari website. Kemudian kita akan login. Nah, di sini sudah tertangkap oleh website, di mana di sini sudah tertera untuk username-nya diinputkan admin dan untuk passwordnya 12345. Kemudian kita akan kirim ke intruder. Nah, di intruder kita akan buka. Di sini untuk target dari serangannya pada localhost dan port 80. Kemudian kita akan beralih ke position. Di sini kita akan menandai apa saja yang akan dilakukan brute force, di mana username dan password. Kita akan clear terlebih dahulu. Kemudian kita akan tandai username-nya dengan @ kemudian password juga. Setelah itu kita akan ganti serangannya, tipe serangannya menjadi cluster bomb, di mana cluster bomb ini attacker tidak mengetahui username maupun password. Namun untuk serangan sniper, attacker sudah mengetahui username-nya namun belum mengetahui passwordnya. Nah, di sini contoh kasusnya attacker tidak mengetahui dua-duanya. Kemudian kita pilih attack cluster bomb, kemudian kita masuk ke payloads, di mana di sini ada 2 set. Set pertama yaitu memungkinkan untuk list username. Nah, untuk password, untuk payload set 2 itu memungkinkan untuk list password yang dimungkinkan bisa login ke website yang rentan. Kita akan payload set 1, kita akan masukkan 10 kemungkinan username. Di sini sudah saya inputkan untuk payload set 1 dan set 2. Ada 10 kemungkinan. Kemudian untuk request-nya sebanyak 100. Kemudian kita akan coba untuk start attack. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan coba melihat dengan request dengan length yang paling berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini saya sudah menemukan untuk rank 350 dengan payload 1 username admin dan payload 2 sebagai passwordnya 1234578. Kemudian kita akan coba untuk request kedua satu ini. Di sini sudah tertera untuk username admin dan passwordnya 1234578. Kemudian kita akan lihat responnya. Nah, di sini kita bisa lihat respon dari location ini langsung menuju ke home.php. Nah, di mana bisa location ini bisa kita temukan ketika kita sudah login, kemudian langsung diteruskan ke home.php. Kemudian kita akan coba untuk request ke-20.
itu responnya pada location itu masih tetap di index.php dan ada pesan error yaitu incorrect username or password. Kita akan coba kembali lagi untuk pada request ke-19, masih sama, yaitu pada location ini masih tetap di index.php bukan di home.php dengan pesan error incorrect username or password. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada request ke-21 ini dengan length 350 dan username-nya itu admin dan password 1345678 itu benar, dikarenakan responnya pada langsung menuju ke location home.php. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk. Kita akan matikan terlebih dahulu interceptnya. Kita akan coba untuk memasukkan username admin dan passwordnya 1234578. Nah, berhasil login, jadi berhasil untuk melakukan brute force. Kemudian akan dibandingkan setelah source code dari vulnerable web ini diubah menjadi secure web. Pada secure web ini kita bisa membedakan dengan vulnerable web, di mana database pada secure web ini memiliki pencatatan log, di mana login logs ini nantinya akan terisi ketika ada percobaan login yang gagal pada yang terinput pada website. Kemudian perbedaannya dengan vulnerable web yaitu pada secure web ini sudah dipasang limitasi dari percobaan login sebanyak 3 kali. Kita akan coba untuk username dengan password yang acak. Nah, di sini sudah tertera bahwa maksimal percobaan yaitu 3 kali, sehingga masih tersisa 2 kali. Kemudian kita akan coba kembali. Kita akan login. Dan masih tersisa 1, sedangkan untuk percobaan ketiga kalinya, nah di sini sudah muncul warning terlalu banyak percobaan login. Kemudian kita akan coba untuk melakukan brute force terhadap secure web ini. Website-nya kita jangan lupa untuk diaktifkan terlebih dahulu. Kita isi terlebih dahulu untuk dan password. Kita aktifkan intercept-nya. Kemudian kita akan login. Nah, di sini sudah terinput username admin dan passwordnya 12345. Kemudian kita masuk ke action dan kita akan kirim ke intruder. Di intruder kita akan masuk ke position, kemudian kita clear terlebih dahulu, kemudian kita akan tandai apa yang akan di brute force, yaitu admin dan juga password. Kemudian setelah itu kita akan pilih serangan tipenya yaitu cluster bomb. Kemudian kita akan coba untuk start attack. Untuk payloads-nya jangan lupa untuk diisikan. Kemudian di sini sudah saya inputkan untuk payload set 1 dan 2 kemungkinan username dan kemungkinan password sebanyak 10, sedang hingga request count-nya sebanyak 100. Kemudian kita akan coba untuk start attack. Nah, di sini kita akan melihat length dengan yang paling berbeda di antara yang lainnya. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling berbeda merupakan hanya berjarak 1. Kita akan coba untuk melihat request 0. Di sini diinputkan username admin dan password 12345. Sedangkan untuk responnya kita akan lihat pada render. Untuk di render ini kita akan melihat bahwa ketika melakukan percobaan untuk yang pertama maka masih salah. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat request ke-1 dengan percobaan kedua. Di sini juga masih tidak bisa untuk masuk. Kemudian kita masuk ke percobaan ketiga. Di sini terlihat bahwa sudah mencapai maksimal percobaannya, dan kita akan coba melihat untuk request ke-8. Di sini pun juga masih belum bisa berhasil. Nah, kita akan coba untuk melihat bahwa username dan password yang benar itu username-nya admin dengan passwordnya 1 hingga 8. Kita akan lihat untuk di sini ada username admin dan juga password hingga 8.
Nah, ini merupakan username dan password yang benar yang bisa digunakan login untuk secure web, namun pada responsnya masih belum bisa dilakukan login dengan brute force ini. Padahal untuk username admin dan password 1 hingga 8 ini merupakan password dan username yang sesuai. Namun ketika menggunakan brute force masih tetap tidak bisa. Kemudian kita akan melihat perbedaan lainnya, yaitu pada database-nya. Di sini pada database secure web ini tadi ada log aktivitas yang masuk. Kita akan lihat apakah sudah ada atau belum. Nah, jadi di sini sudah muncul log aktivitas dengan percobaan login yang masuk ke website secure-nya, sehingga terjadi pencatatan sehingga untuk administrator bisa mencurigai adanya kegiatan atau aktivitas login yang gagal sebanyak ini. Di sini juga tertera untuk IP address yang mencoba untuk masuk, yaitu 127.0.1.